Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu pada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter ini sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, yang dimana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Adapun fungsi pendidikan karakter. Nah, di sini secara umum, fungsi pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Yang pertama itu untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Adapun tujuan dari pendidikan karakter ini, pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentukan karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Di sini saya akan memberitahu sedikit mengenai nilai-nilai pembentukan karakter, yaitu kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, serta religius. Nah, di sini bisa kita ajarkan kepada peserta didik, yaitu yang pertama kejujuran, di mana kita harus memberitahu kepada peserta didik untuk tidak mencontek saat ujian dan mengerjakan tugasnya sendiri. Yang kedua itu sikap toleransi. Kita bisa mengajarkan peserta didik untuk bertoleransi kepada agama yang lain, untuk saling menghargai dan tidak mengejek agama apapun itu. Yang ketiga disiplin. Disiplin di sini yang bisa kita ajarkan untuk peserta didik yaitu datang tepat waktu, memakai seragam yang rapi, serta bisa mengajari dengan hal yang kecil yaitu membuang sampah kepada tempat. Selanjutnya itu bisa kita ajarkan anak untuk gemar membaca. Nah, gemar membaca di sini bukan hanya untuk buku pengetahuan saja, tetapi gemar membaca misalnya membaca buku dongeng ataupun buku cerita lainnya yang pastinya di dalam buku cerita tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat dicontoh oleh anak tersebut. Peduli sosial di sini anak peserta didik diajarkan untuk menolong satu sama lain. Misalnya ada temannya yang kehilangan pensil, kita bisa meminjamkan pensil itu tersebut. Dengan begitu ia sudah memiliki rasa untuk peduli sosial. Sekianlah yang dapat saya sampaikan.